Ya, sekarang kita bakal bahas yang namanya other revenue recognition issues. Karena lainnya artinya tuh isu-isu terkait pengakuan pendapatan. Nah, kalau di KESO ini ada halaman 899, bisa dibuka kembali bukunya, KESO halaman 899. Nah, di other revenue recognition ini ada berapa macam? Ayo, kurang lebih itu ada 7 macam. Yang pertama apa? Yang pertama itu ada right of return. Yang kedua di purchase agreement. Nah, yang ketiga itu ada bill and hold. Sedangkan yang keempat principal agent relationship. Principal agent relationship. Yang kelima ada apa? Ada konsinyasi. Yang keenam ada warranties. Dan yang ketujuh atau yang terakhir ada non refundable upfront fees. Nah, upfront fees. Nah, sekarang kita bakal bahas satu-satu yang dimulai dari right of return. Next slide. Ya, pertama kita bakal bahas right of return, yaitu hak pengembalian. Nah, di right of return ini dapat berupa uang yang dikembalikan. Nah, itu bisa 100% ya, atau semuanya, atau sebagian. Nah, maksudnya gimana? Misalnya kita di sini jual 10 buku. Nah, dengan adanya perjanjian right of return, itu 10 buku yang kita jual, jika si pembelinya itu nggak bisa jual lagi, 2 bukunya ini bisa dikembalikan jika tidak terjual, tapi hanya sebatas 2 buku. Itu namanya dapat dikembalikan sebagian. Tapi kalau dapat dikembalikan 100%, itu semuanya bisa dikembalikan, yaitu 10 buku itu. Nah, di right of return ini si penjual itu mencatatnya sebagai utang. Nih, si penjual buku mencatatnya itu sebagai utang kepada si pembeli. Jadi belum bisa diakui sebagai penjualan buku, tapi masih kita catat sebagai utang ya buku ini. Nah, terus right of return ini selain bisa dikembalikan uangnya atau account receivable yang dikurangi, bisa juga ditukar dengan produk lain. Misalnya nih, kita kalau menjurnal uang yang dikembalikan itu kan ada refund, liability, ada HR ya, atau cash ya. Nah, tapi kalau ditukar dengan produk lain, yang ininya tinggal kita ganti dengan produk lain. Nah, sekarang kita langsung masuk contoh soal aja nih. Nah, di sini kita ada soal PT Bredex menjual buku sebanyak 100 di harga 100 ya, $100. Nah, perusahaan PT Bredex ini mengestimasi 5% produknya yang dijual ini dikembalikan. Nah, akhirnya si pembeli ini mengembalikan 3 bukunya aja. Berarti jurnal awal gimana? Ketika kita menjual buku, anggap aja asumsi bahwa ini belum dibayar ya, masih account receivable. Berarti kita mencatatnya account receivable pada
sales revenue pada apa? Refund liability. Nah, account receivable yang di sini berapa? Ya tinggal 100 dikali 100 yaitu 10.000. Nah, di sales revenue ini berapa? Apakah kita anggap dia 10.000 juga atau 10.000 dikurangi 5% yang kita estimasi? Nah, yang benar adalah sales revenue ini sebesar 95% dari penjualannya, sedangkan refund liability-nya ini adalah sebesar estimasi produk yang dikembalikan, yaitu 5%. Berarti di sini cuma 95% dikali 10.000 yaitu 9.500. Yang ini 500. Nah, begitu pula kita jurnal COGS-nya. COGS pada estimate inventory return. Pada apa? Pada inventory. Nah, COGS-nya sama, ini cuma 95%, sedangkan estimate-nya ini 5%. Jadi inventory yang terjual ini kan 100, berarti 100 dikali 40 COGS-nya berarti berapa di sini? 4.000. Nah, COGS ini karena hanya 95%, berarti 3.800. Yang ini 200. Nah, ini untuk jurnal penjualan saat pertama kali. Nah, selanjutnya gimana ketika si pembeli ini mengembalikan 3 buku? Nah, ini jurnalnya. Nah, jurnalnya ketika dia mengembalikan, nah, kita mencatatnya, kita balik yang tadi, refund liability terhadap account receivable, karena tadi kita asumsikan tadi bahwa kita jual account receivable, berarti yang dikembalikan adalah account receivable. Nah, di sini sebanyak apa? Sebesar apa? Yaitu 3 buku kita kalikan dengan harga jualnya tadi 100. Berarti kita mencatatnya 300. Lalu kita juga jurnal COGS-nya. Nah, kita kembalikan kepada return inventory kepada apa? Estimate yang tadi kan, estimate inventory return, yaitu sebesar 3 dikali COGS-nya 120. Nah, pertanyaannya tadi kan kita jurnalnya itu COGS pada estimate return ya. Ini estimate inventory return pada inventory. Nah, ketika dikembalikan, kenapa kita ngebaliknya kepada return inventory tapi bukan ke inventory? Nah, karena di pengembalian ini ada catatan penting bahwa barang yang dikembalikan itu harus dipisah pencatatannya dengan inventory. Jadi ketika kita tadi menjual inventory pada estimate return ini, tapi ketika dikembalikan dia harus kita taruh di return inventory, bukan ke inventory, karena barang yang dikembalikan ini harga jualnya pasti turun, tidak bisa disamakan lagi dengan inventory. Makanya kita kelompokkan dia pada return inventory. Nah, yang kedua ada yang namanya repurchase agreement, yaitu perjanjian pembelian kembali. Maksudnya gimana? Yaitu penjualan dengan perjanjian barang yang udah dijual nih, yang udah dijual akan dibeli kembali di masa yang akan datang. Jadi misalnya ini barang aku jual dulu ya ke kamu gitu kan, tapi nanti aku beli lagi kayak gitu.
kayak gitu. Nih barang nih dijual dulu, nah tapi nanti dibeli lagi, jangan dijual. Nah itu sebenarnya kita catat sebagai financing atau borrowing, bukan sebagai sales, karena setelah kita jual toh nantinya bakal kita beli lagi. Itu sama aja kayak borrowing, jatuhnya kita kayak ngutang dulu gitu, kayak minjem duit gitu lah. Nah, terus kita lanjut dulu deh ke soal aja. Nah di sini ada soal PT Bredex menjual 1 kg emas ke PT Sedekat Nabi. Nah waktu beli emas itu harganya 90 kg, 90.000 per kilogram. Nah harga pasaran saat ini itu 100.000 per kilogram. Disetujui barang tersebut akan dibeli lagi 2 tahun seharga 121.000. Asumsi interest rate-nya itu 10%. Nah ketika dia ngejual nih si PT Bredex, itu jurnalnya cash pada apa? Pada sales revenue atau pada liability? Nah yang benar adalah cash pada liability. Kenapa kita catat sebagai liability? Karena tadi kan udah dibilang bahwa penjualan ini itu bukan termasuk penjualan sebenarnya, tapi lebih masuk ke financing atau borrowing. Makanya kita kayak ngutang, makanya kita dapat cash dari liability, karena pada suatu saat nanti pasti kita bayar lagi dengan harga yang lebih tinggi gitu. Kita catatnya sebesar 90.000 atau 100.000. Nah itu kita pakai harga pasarannya yaitu 100.000. Ya. Terus kita jurnal apa lagi sih? Ini asumsikan kita jualan tanggal 1 bulan 1. Jelas. Berarti kalau dibalikin 2 tahun lagi, dia baliknya itu tanggal 1 bulan 1 2019. Berarti tanggal 31 bulan 12 2017. Itu kan ada asumsi bahwa interest rate-nya ini sebesar 10%. Berarti kita mengakui adanya interest expense. Interest expense pada apa? Pada cash atau pada liability? Yang benar adalah pada liability. Itu 10% kita kalikan dengan 100.000. Hasilnya yaitu 10. Nah, kenapa kita di sini kepada liability bukan kepada cash? Nah, karena di sini kita tidak ada perjanjian untuk bayar, karena ini cuma asumsi aja. Karena sebenarnya kita itu jual segini dan kita bakal bayar segini. Jadi seolah-olah dia ada interest gitu loh. Makanya interestnya di sini menambah liability, bukan kita bayar pakai cash gitu seolah-olah, karena kita bayarnya lebih tinggi. Nah, berarti di tanggal 31 bulan 12 2018 dia juga ada interest expense pada liability itu sebesar 10% juga. Nah 10% ini kita kalikan dengan 100.000 atau dengan 110.000. Nah yang benar adalah 110.000, karena di tahun pertama kita utang 100.000, di tahun kedua nambah lagi 100.000, makanya interest expense di tahun selanjutnya berlaku kumulatif kayak gitu ya. Jadi di sini 11.000. Nah berarti di akhir tahun 2018 kita udah punya utang sebesar berapa? 100.000 ini ditambah 10.000 ditambah 11.000. Berarti di akhir 2018 ini kita udah punya utang sebesar 121.000. Nah berarti ketika pelunasan di tanggal 1 bulan 1/19 kita mencatat liability pada cash sebesar 121.000.
Nah, di sini kita yang ketiga bahas bill and hold, yaitu kontrak di mana penjual telah menagih pembeli tapi barangnya masih ditahan oleh penjual sampai waktu tertentu. Nah, biasanya kasusnya ini ketika si pembeli itu belum siap buat barangnya itu diambil kayak gitu. Jadi si pembeli ini nyuruh si penjual buat nahan barangnya dulu. Nah, meskipun barangnya ini belum disiapkan pada si pembeli, penjual itu dapat mengakui pendapatannya dulu. Nah, dengan syarat satu, hak kuasa barang itu udah punya si pembeli. Jadi hak kuasa barang ini udah punya si pembeli, jadi si penjual ini nggak berhak lagi jual barang yang udah di bill and hold oleh pembeli ini. Sebenarnya udah punyanya si pembeli, jadi nggak boleh dijual-jual lagi oleh si penjual. Nah, terus yang kedua adalah barang tidak dianggap sebagai inventory penjual. Nah, yang kedua adalah barang tidak dianggap lagi sebagai inventory penjual. Yo, jelas karena hak kuasa barangnya dia udah punya pembeli, berarti barangnya ini udah kita anggap sebagai punya pembeli juga. Si penjual ini udah nggak berhak lagi untuk mengakui barang yang masih ada di gudang itu sebagai inventorinya. Nah, yang ketiga, barangnya itu harus dalam kondisi siap kirim. Kenapa? Supaya dia ini nggak gabung sama inventory penjual yang mau dijual. Karena ini kan harusnya udah punya si pembeli, jadi nggak boleh lagi digabungin dengan inventory penjual, harus dipisahkan. Makanya dia harus dalam kondisi siap kirim. Nah, yang terakhir nih, penjual nggak boleh memanfaatkan lagi barang tersebut nih, karena dia udah dibeli, ya nggak boleh lagi dong barangnya ini kita jual, karena barangnya ini udah punya si pembeli gitu. Jadi mau nggak mau barangnya ini nggak boleh kita manfaatkan lagi. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal aja. Nah, misalnya diketahui PT Bredex jual sebanyak 100, harganya itu 100, COGS nya 40. Nah, dengan kasus bahwa ini bill and hold, berarti si PT Bredex ini harus menahan bukunya sebanyak 100 ini di gudang ya. Jurnal penjualannya itu gimana? Account receivable atau cash pada sales revenue. Nah, jadi si PT Bredex ini udah bisa mengakui pendapatan ketika dia menjual barang tersebut. Dan kita juga mencatat COGS pada inventory, karena kita harus mengeluarkan inventory yang udah dijual ini, karena dia udah bukan hak kita lagi, meskipun di sini ada bill and hold yang barangnya masih ada di kita, cuman dia udah nggak boleh kita manfaatkan lagi, udah nggak boleh kita jual lagi, makanya kita harus keluarkan dia dari inventory kita. Nah, ini sebesar apa? 100 dikali 100,
ya, berarti 10.000. COGS nya berarti 100 kita kalikan dengan 4, jadi sebesar 4. Kayak gitu. Jadi meskipun sebenarnya barang ini belum dikirim, tapi karena kemauan si pembeli yang minta ditahan dulu, makanya ini sebenarnya udah kita bisa akui pendapatannya, dan inventorinya harus sudah kita keluarkan. Nggak boleh kita anggap dia sebagai inventory kita lagi. Nah, yang keempat itu ada principal agent relationship. Nah, itu tuh apa sih? Yaitu adalah penjualan yang dilakukan lewat agen. Jadi ada agen khusus buat menjual inventory-nya gitu. Nah, maka pendapatan yang kita akui itu harus dikurangi dengan komisi agen, karena kita di sini lewat agen, makanya pendapatan kita harus kita kurangi dengan komisi agen kayak gitu. Nah, buat pencatatan principal agent relationship ini ada dua, yaitu ada gross sama net ya, gross method dan net method. Nah, di gross method ini apa? Mencatat pendapatan juga atas harga jual dan membebankan harga tiket terhadap pendapatan, ya kan? Dia mencatat pendapatannya. Nah, kalau di net method, pendapatan yang diakui adalah komisi yang diterima dari induk. Nah, ya, jadi kalau net method ini adalah kita cuma mencatat komisi yang diterima dari induknya aja, kayak gitu, bukan harga jualnya. Nah, metode net method ini juga metode yang paling disarankan. Ya, bisa dilihat di Kieso halaman 904. Ya, often referred to as the net approach. Berarti net method nih yang paling disarankan. Nah, buat jurnalnya nih gampang banget. Kita langsung aja nih, kita misalkan soalnya nih. Nah, soal PT Bredets. Nah, PT Bredets ini menjual buku tadi kan 100 at 100, berarti 10.000. Nah, selaku agen resmi kita dapat komisi, kita ulang deh, kita pakai contoh di suplemen aja. Nah, di suplemen ada liburpanjang.com, liburpanjang.com ya, menjual tiket pesawat elang Indonesia dan memiliki hubungan agen induk ya. Terjual tiket elang Indonesia itu sebesar 900.000 ke Makassar. Nah, selaku agen resmi PT Elang, nah si libur panjang ini dapat komisi sebesar 10% dari harga jual. Nah, dari harga jual nih. Nah, gampang banget. Berarti kita pakainya net method. Gimana kalau kita pakai net method? Nah, diketahui apa? Net method itu adalah komisi yang diterima dari induk, bukan dari harga jualnya. Berarti kita tinggal mencatat cash pada komisi revenue itu sebesar apa? Sebesar komisi kita, itu 10% ya, dikali 900.000 berarti berapa? 90.000. Nah, yang kelima kita bakal bahas consignment, yaitu barang titipan ya. Nah, di consignment ini ada dua pihak sebenarnya, yaitu consigner sama si consignee ya.
si consigner ini dia itu merupakan penitip atau penjual utama dari barang inventory. Ketika barang inventory dijual oleh consignee, sebenarnya penjual utamanya ini adalah si consigner. Dia sebagai penitip barang atau penjual utama ya. Nah, si consignee ini siapa sih? Consignee ini adalah yang dititipin. Nah, kalau si consigner penitip, dia nitipnya di consignee namanya, itu yang dititipin. Nah, terus si consigner ini dia itu mencatat inventory titipan. Nah, jadi dia harus dipisahkan antara inventory dia sendiri dengan inventory yang dititipin. Supaya apa? Supaya ketika dia audit dia bisa mempertanggungjawabkan ini inventory-nya kemana, yaitu inventory-nya ini dititipin kayak gitu. Jadi ketika ada jurnal penitipan bisa inventory consignment pada inventory, atau juga inventory consignment pada finished good kayak gitu. Nah, terus si consignee ini tidak mencatat inventory titipan sebagai aset ya, karena ketika si consignor nitip ini, si consignee ini tidak mencatat apa-apa karena dia tidak boleh mencatat inventory yang titipan ini sebagai asetnya. Makanya ketika si consignor ini menitipkan barang, nah si consignee ini tidak mencatatnya sebagai aset. Makanya no entry ketika dititipin barang si consignee. Nah, yang ketiga si consignor ini dia mengakui pendapatan itu dari laporan consignee. Nah, berarti ketika si consignee ini menjual, si consignor ini belum boleh mengakui pendapatan meskipun barangnya sebenarnya udah terjual. Nah, si consignor ini boleh mengakui pendapatan ketika si consignee melaporkan hasil penjualan kayak gitu. Nah, si consignee ini dia mendapatkan pendapatan itu dari komisi, bukan dari penjualan. Karena ketika si consignee ini menjual barang, dia itu jurnalnya adalah cash pada liability. Dia mengakui utang karena yang dijual adalah bukan asetnya, bukan inventory dia, melainkan inventory si consignor. Makanya ketika dia menjual, jurnalnya cash pada liability. Nah, makanya si consignor ini mengakui pendapatan dari komisi, yaitu ketika dia melaporkan. Nanti di sini ada komisi revenue, di sini belum ada ya. Nah, terus yang keempat, si consignor ini adalah merupakan penerima laporan, sedangkan si consignee adalah yang melaporkan hasil dari penjualan ya. Sekarang kita bisa lanjut ke soal. Nah, di sini ada soal PT Bredex menitipkan barang seharga 36.000 dan bayar biaya kirim 3.750. Bayar 36.000 dan biaya kirim 3.750. Consignee bayar advertising sebesar 2.250 dan bisa reimburse. Nih, bisa reimburse. Consignee bisa jual 2/3 barang seharga 40.000 dan mendapat komisi 10%. Nah, tapi di sini kita ada dua pihak ya, consignor sama si consignee. Nah, ketika si nitip barang, si consignor ini kan bilang bahwa kalau dia mau nitipin barang, tadi kan si consignor harus memisahkan inventory yang dititipkan ya, syaratnya ya, nggak boleh digabung. Berarti kita harus memisahkan inventory titipannya, yaitu inventory ada consignment ya, inventory consignment pada inventory atau finished good. Nah, ini sebesar 36.000 ya. Dia harus memisahkan finished good inventory-nya ke inventory yang dititipin. Nah, si consignee ini dia menjurnal apa? Dia tidak menjurnal apa. Nah, kenapa? Karena kan tadi syaratnya ketika dititipin barang, si consignee ini nggak boleh mengakui inventory-nya sebagai aset. Berarti ketika dia dititipin barang oleh consignor, makanya di sini no entry, dia nggak boleh
mengakuinya sebagai aset. Nah, terus si konsainer ini juga bayar biaya kirim sebesar 3.750. Nah, ketika dia bayar biaya kirim, ini masuk ke harga inventory titipan. Nah, pada bayarnya cash sebesar 3.750. Nah, si consignee ini kan dia nggak keluar duit apa-apa atas penjualan pembebanan biaya kirim, makanya di sini no entry. Nah, di sini kenapa dia masuknya ke inventory bukan ke delivery expense? Karena biaya kirim ini adalah biaya untuk membuat si inventory ini siap untuk dijual di consignee. Makanya di sini include masuk ke inventory titipan kayak gitu. Bukan biaya kirim udah dijual, bukan, melainkan biaya kirim yang untuk membuat barang itu dijual, makanya dia masuk ke sini. Nah, terus si consignee bayar advertising sebesar 2.250 dan bisa di reimburse. Nah, berarti yang bayar kan si consignee kan, berarti si consigner ini no entry. Nah, sedangkan si consignee ini dia menjurnalnya apa? Receivable from consignment. Salah. Consignment. Nah, sini pada cash dia sebesar 32.250. Dan sini kenapa receivable? Karena dia ada keterangan dapat di reimburse. Ini ada keterangan dia dapat di reimburse. Makanya dia receivable from. Nah, tapi nih gimana kalau di sini nggak ada bacaan bisa di reimburse? Kalau nggak ada bacaan bisa di reimburse, berarti di sini harus delivery expense kayak gitu. Nah, kalau dia tidak bisa di reimburse, oke. Nah, sekarang lanjut di jurnal selanjutnya. Nah, sekarang si consignee ini bisa jual 2/3 barang. Nah, ketika si consignee ini bisa jual barang, apakah si consignor ini mengakui pendapatan? Jawabannya belum, karena consignor ini mengakui pendapatan ketika si consignee ini melaporkan hasil penjualannya. Berarti di sini ketika si consignee baru bisa jual masih no entry. Nah, terus di jurnal ini gimana? Cash pada liability. Ini sebesar harga jual. Nah, karena ketika di sini nih, consignor ini bisa jual, si consignee ini nggak boleh mengakui sebagai pendapatan karena ini sebenarnya barang si penitip ya. Makanya di sini kita harus mengakui liability karena yang dijual itu adalah barang orang. Nah, terus ketika dia melaporkan nih, baru ketika si consignee ini melaporkan, dia membalik jurnal liability-nya ya. Dia di pada apa? Pada receivable yang tadi atas ini nih, atas advertising-nya yang bisa di reimburse ya. Berarti ada receivable from consignor. Ada juga apa? Dia dapat komisi revenue nih sebesar 10% ya. Terus dia juga apa? Dia bayar pakai cash atas liability-nya. Di sini angkanya berapa? 40.000. Receivable-nya tadi 2.250. Komisinya kan 10% dari penjualan. Nah, jadi 10% dikali 40.000 berapa? 40.000.
berarti sisanya 33.750 yang dibayarkan ke konsainer. Nah, baru nih ketika si konsainer ini melaporkan, si konsainer bisa mengakui adanya pendapatan. Dia dapat cash sebesar 3.750 dari si konsainer ya nih. Nah, dia juga mengakui adanya advertising expense, karena tadi kan bisa dirembas, berarti ini adalah expense dari si PT Bredet sebesar 2.250, dan juga ada komisi expense sebesar 4.000, 10% dari penjualannya 40.000. Nah, baru di sini kita bisa mengakui adanya revenue sebesar 40.000. Nah, selanjutnya di jurnal oleh COGS-nya. Yep. Nah, gimana pas mencatat COGS-nya yang terjual? Berarti yang boleh mencatat COGS-nya cuma si konsainer, karena ini kan barang si PT Bredet, si konsainer. Berarti yang bisa mencatat COGS cuma si konsainer. COGS pada inventory. Inventory-nya ini adalah inventory titipan. Nah, ini inventory titipannya ini sebesar 36.000 ditambah 3.750, karena biaya kirim yang tadi ini kan udah include menjadi harga barang. Jadinya untuk mencatat COGS-nya ini adalah 2/3 ya. 2/3 yang terjual kan, berarti kita kalikan dengan harga barangnya, yaitu 36.000 ditambah 3.750, karena yang 3.750 nya udah include ke harga inventory. Berarti hasilnya adalah 26.500. Nah, di sini adalah no entry. Nah, sekarang gimana pertanyaannya ketika 1/3 barangnya ini nggak laku dan dikembalikan oleh si konsainer? Gimana? Berarti si konsainer ini mencatat apa? Tinggal dibalik aja finish good-nya pada inventory consignment sebesar apa? 1/3-nya ya. 1/3 dari 36.000 ditambah 3.750. Nah, itu sebesar 13.250. Sampai sini selesai. Nah, yang keenam ini adalah warranties atau garansi. Nah, di garansi ini ada dua macam. Yang pertama adalah assurance type sama service type. Nah, penjelasannya ada di bawah ini. Ini assurance-nya, ini service. Nah, kalau di yang assurance ini dia itu diberikan sekaligus, tidak dipisahkan. Nah, biayanya ini, biaya garansinya masuk ke selling price. Tapi di service ini garansi yang dijual kepada pelanggan, biaya garansinya tidak masuk ke selling price. Nah, contohnya gimana kalau di asuransi? Misalnya gini nih, kita jual HP. Biasanya kan kalau kita jual HP ini ada bacanya garansi 1 tahun. Nah, garansi 1 tahun yang ini adalah namanya asuransi. Nah, karena dia diberikan sekaligus, tidak dipisahkan saat penjual HP. Nah, jadi biaya garansinya ini masuk selling price. Kan nggak ada biasanya kita jual HP mau pakai garansi atau enggak gitu. Nah, kebanyakan kita jual HP itu garansinya masuk selling price. Nah, kalau di service ini gimana? Misalnya kita jual alat elektronik ya, bisa selain HP gitu.
Nah ini kita bisa menawarkan ada garansi servis selama 4 kali gitu, cuma dikenakan biaya tambahan gitu. Jadi biaya garansinya ini tidak masuk selling price, jadi ada 2. Nah kalau di asuransi ini kita jurnalnya cuma cash pada sales ya. Nah, cuma gini doang. Soalnya kenapa? Karena garansinya ini kan include tadi masuk ke selling price. Buat nulis garansinya ini baru masuk lagi nih di jurnal selanjutnya, yaitu warranty expense ada warranty liability. Nah gitu. Jadi kita mengakuinya ini sebagai expense, bukan dapat cash. Nah bedanya kalau di service type. Kalau di service type ini kita harus pisah jurnalnya. Kita dapat cash pada sales revenue, ada unearned warranty ya. Misalnya ini harganya 10.000, sales revenue nya ini cuma 9.000, di sini 1.000. Artinya di sini sebenarnya kita menjual garansi sebesar 1.000 dan menjual barangnya sebesar 9.000, maka pendapatannya 10.000. Tapi kalau di sini kita tidak menjual garansinya udah include, jadi kita langsung menulis sales revenue sebesar misalnya di sini 9.000. Nah sekarang kita langsung ke contoh aja ya. Nah yang pertama kita bahas dari assurance type dulu. Di sini diketahui bahwa PT Bredex menjual HP seharga 10 juta. Nah ini include garansi dan mengestimasi 500.000 untuk biaya garansi tersebut. Nah, COGS HP adalah 5 juta. Lalu pembeli mengklaim garansi senilai 450. Nah berarti saat jurnal penjualan kita mencatat cash pada sales revenue sebesar 10 juta. Nah, karena kita pakai assurance type yang garansinya ini udah include menjadi harga selling price, maka kita tinggal menjurnal cash pada sales revenue sebesar 10 juta serta COGS pada inventory yaitu sebesar 5 juta. Nah, di sini perusahaan mengestimasi 500.000 untuk biaya garansi tersebut. Berarti ketika menjual kita mengakui adanya liability, warranty liability. Di sini adalah warranty expense, beban, bukan cash, bukan kita menjual garansi. Makanya garansi di sini kita anggap sebagai expense, yaitu sebesar 500.000. Lalu pembeli mengklaim garansi senilai 450.000. Nah ketika si pembeli mengklaim berarti kan tinggal kita mengurangi dari warranty liability kita. Warranty liability pada apa? Pada spare part. Atau semacamnya untuk mengganti dari HP-nya ini. Di sini ada 450. Kayak gitu. Nah, kita lanjut ke yang service type. Nah, yang kedua itu yang service type. Di sini diketahui di soal tanggal 1 bulan 4 2017 PT Bredex menjual mobil seharga 5
100 juta. Nah, PT Bredet juga menawarkan promo paket servis 4 kali selama 2 tahun seharga 5 juta. Nah, pembeli setuju nih di sini. COGS mobil yaitu 400 juta. Pembeli klaim servis seharga 2 juta. Berarti jurnal saat pembelian saat penjualan gimana? Yaitu cash pada sales revenue pada unknown service revenue. Karena di sini selama 2 tahun kita belum melunasi, makanya di sini kita pakainya unearned, jasanya belum terlaksana, makanya kita pakai unearned service revenue. Nah, case-nya ini terdiri dari harga jual mobil sama harga jual garansi, yaitu 505. Nah, sales revenue-nya itu hanya dari harga mobil, yaitu dari 500 juta. Dan unearned service revenue-nya ini 5 juta. Nah, karena di sini dia dijual terpisah, makanya si garansinya ini nggak bisa masuk ke selling price, nggak bisa masuk ke sales revenue. Dia harus dipisah, unearned service revenue, karena belum terlaksana. Nah, kita juga menjurnal apa? COGS pada inventory, yaitu harga mobilnya 400 juta. Nah, terus nih si pembeli mengklaim servis seharga 1 juta. Berarti kita mencatatnya apa? Warranty expense pada spare part atau semacamnya, ya, pengganti dari spare part yang ini, itu sebesar 2 juta. Nah, ingat, karena di sini ada unearned, berarti di setiap akhir tahun dia harus ada penyesuaian. Nah, penyesuaian unearned yang udah ke realisasi, intinya gitulah. Nanti kita menjadinya dengan unearned service revenue pada warranty revenue. Nah, ini sebesar apa? Sebesar dari proporsi bulan, dari bulan 4 sampai bulan 12. Dia ada 9 bulan, dibagi berapa tahun ini semuanya? 2 tahun dari 24 bulan. Berarti dia baru kepake 9 bulan dari 24 bulan. Kita kalikan dengan 5 juta. Nah, hanya di sini kita jurnal 1.875.000. Sampai ini selesai.